Sebuah penelitian ilmiah menunjukkan jika pakan memiliki peran lain yang bersifat khusus, yaitu sebagai salah satu media untuk melakukan perkembangan interaksi sosial dan stimulus yang dapat menghadirkan kondisi tingkah laku agonistik atau agresivitas pada ikan. Apa detail dari penelitian itu dan apa bentuk pakannya? Simak di video ini hingga selesai. Sebelum mengulas penelitian ilmiah dan pakan itu, terlebih dahulu kita kupas beberapa hal yang mendukung sifat agresivitas pada ikan cana. Ikan cana juga dikenal sebagai ikan yang unik karena sifat agresifnya. Saat di dalam akuarium, ikan cana seringkali dianggap sebagai ikan yang menarik dan menantang untuk dipelihara. Flaring yang dikenal juga sebagai melebarkan sirip, adalah perilaku di mana ikan membuka siripnya secara ekstrim sebagai respons terhadap situasi tertentu. Pada ikan cana, flaring dapat terjadi karena beberapa faktor termasuk ancaman dari ikan lain, gangguan dari luar, pemijahan, bahkan karena perubahan lingkungan. Salah satu alasan utama mengapa ikan cana melakukan flaring adalah sebagai respons terhadap ancaman dari ikan lain. Ikan cana seringkali dianggap sebagai ikan yang agresif, terutama terhadap jenis ikan lain yang lebih kecil atau kurang agresif. Jika ikan cana merasa terancam oleh ikan lain di sekitarnya, ia mungkin akan melebarkan siripnya sebagai tanda peringatan, atau untuk mengintimidasi ikan tersebut. Flaring juga dapat menjadi cara untuk menunjukkan dominasi dan kekuatan pada ikan lain, yang mungkin dapat membuat ikan lain merasa takut dan mundur. Ikan lain di sini dapat berupa spesies yang sama maupun spesies yang berbeda. Selain merespons ancaman dari ikan lain, ikan cana juga dapat melakukan flaring sebagai respons terhadap gangguan dari luar. Gangguan ini bisa berupa tangan yang mencoba mengambil makanan atau benda yang masuk ke dalam akuariumnya. Ikan cana seringkali sangat protektif terhadap teritorinya dan makanannya, sehingga mereka mungkin akan melakukan flaring sebagai bentuk pertahanan diri. Flaring juga dapat menjadi tanda bahwa ikan cana merasa tidak nyaman dengan kehadiran benda atau orang di sekitarnya, dan mungkin membutuhkan waktu untuk beradaptasi dan merasa terbiasa. Pemijahan. Selama periode pemijahan, ikan cana juga dapat melakukan flaring untuk menunjukkan kekuatan dan daya tariknya kepada lawan jenis. Flaring juga dapat menjadi cara untuk menunjukkan ketertarikan pada ikan betina dan memikatnya untuk memijah. Ikan cana betina juga dapat melakukan flaring sebagai tanda kesiapan untuk memijah. Selama periode ini, ikan cana dapat menjadi lebih agresif dan teritorial, sehingga perlu diberikan ruang yang cukup di dalam akuarium agar mereka tidak saling serang. Perubahan lingkungan yang drastis, seperti perubahan suhu atau kualitas air yang buruk, dapat membuat ikan cana merasa stres dan melakukan flaring sebagai respons stres. Meski hal ini mungkin jarang kita temui, flaring dapat menjadi tanda bahwa ikan cana merasa tidak nyaman dengan kondisi lingkungan dan mungkin membutuhkan perhatian lebih dari kipernya. Selain faktor-faktor di atas, flaring juga dapat dipengaruhi oleh faktor genetik, usia, dan kesehatan ikan cana. Beberapa jenis ikan cana diketahui memiliki bentuk dan ukuran sirip yang berbeda-beda, dan beberapa jenis mungkin lebih cenderung melakukan flaring daripada yang lain. Dalam beberapa kasus, flaring pada ikan cana mungkin normal dan tidak menimbulkan masalah kesehatan atau perilaku yang serius. Namun, jika flaring terus berlanjut dan ikan cana tampak stres atau tidak nyaman, sebaiknya Anda melakukan sesuatu. Pastikan ikan cana Anda tidak flaring berlebihan agar tetap sehat dan bahagia di dalam akuarium Anda. Pada penelitian yang dilakukan oleh Nina Meiliza dan kawan-kawan pada tahun 2013, dengan objek ikan cupang, menyimpulkan jika pemberian pakan ikan berupa pelet yang mengandung zat aditif ginsenosides komersial dari ekstrak ginseng sebanyak 0,02% dalam 1 kg pakan dengan kadar protein 40% dan lemak 11%, menunjukkan peningkatan sifat agonistik ataupun yang dikenal dengan sifat agresif. Di akhir video, kami akan menampilkan komposisi pakan lebih detail yang bisa Anda racik dan coba terapkan pada ikan cana Anda di rumah. Ginsenosides sendiri adalah senyawa yang terdapat secara alami dalam tanaman ginseng. Tanaman ginseng telah digunakan dalam pengobatan tradisional selama ribuan tahun di Asia, dan ginsenosides dianggap sebagai salah satu komponen aktif yang membantu memberikan manfaat kesehatan.
Beberapa penelitian lain juga menunjukkan bahwa pemberian ginseng atau ekstrak ginseng yang mengandung ginsenosides pada pakan ikan dapat memberikan manfaat yang positif pada pertumbuhan dan kesehatan ikan. Beberapa manfaat tersebut antara lain, meningkatkan pertumbuhan ikan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa pemberian ginseng dalam pakan dapat meningkatkan pertumbuhan ikan dengan meningkatkan nafsu makan dan penyerapan nutrisi. Ginsenosides yang terkandung dalam ginseng, juga diketahui memiliki aktivitas imunomodulator yang dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh ikan. Selain itu, beberapa penelitian menunjukkan bahwa pemberian ginseng dalam pakan dapat membantu meningkatkan toleransi ikan terhadap stres lingkungan, seperti perubahan suhu dan kualitas air yang buruk. Sama seperti yang kita kupas sebelumnya, penelitian oleh Nina Meiliza juga menyimpulkan jika sifat agonistik juga muncul akibat sumber daya yang terbatas dan harus diperebutkan seperti makanan, wilayah, termasuk pasangan. Bahkan, sifat agresif ini ternyata dapat terjadi pada ikan tanpa dipengaruhi oleh musim, reproduksi, usia dan jenis kelamin dari ikan. Lantas, bagaimana dengan pakan alami dibanding dengan pelet? Terkait dengan perbedaan jenis pakan yang diberikan, aksi dan nilai perilaku agonistik diamati pada penelitian dengan objek ikan cupang yang diberi pakan berupa pelet maupun pakan alami, keduanya menampilkan perilaku agonistik. Hal tersebut karena faktor utama kemunculan perilaku agonistik berasal dari kemampuan individual ikan dalam mengendalikan atau memperebutkan sumber daya, bukan dari jenis pakannya. Dan berikut komposisi racikan yang bisa Anda terapkan. Namun sebelumnya, perlu kami sampaikan jika penelitian ini ditujukan untuk ikan cupang, yang mungkin saja bisa memberikan efek yang sama pada ikan cana. Bagi Anda yang telah mencoba atau mengetahui rahasia racikan ini, berikan pendapat Anda di kolom komentar agar kita dapat saling berdiskusi, karena kami pun sedang mencobanya.